Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 statistika ingin mempresentasikan analisis statistik data multidimensi pada dataset daun pepaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati dan teman saya Wirahayu Putra. Fauzagis Agustiawan. Benarkan nama saya Rizky Al. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, tujuan, dan metode. Jadi pada proyek ini kami melakukan analisis terhadap data morfologi daun pepaya yang telah dikumpulkan melalui observasi langsung. Data ini terdiri dari berbagai jenis daun pepaya seperti pepaya California, pepaya Bangkok, dan pepaya merah delima, serta dikategorikan berdasarkan usia daun, muda, atau dewasa. Latar belakang, pepaya merupakan tanaman tropis yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Portofolio daun pepaya dapat bervariasi tergantung pada jenis dan usia tanaman. Oleh karena itu, analisis terhadap panjang, lebar, dan ukuran labus daun dapat memberikan wawasan terkait pertumbuhan dan kesehatan tanaman pepaya. Tujuannya, proyek ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data morfologi daun pepaya dari berbagai jenis dan usia. Terus yang kedua, melakukan eksplorasi data multidimensi untuk memahami pola distribusi dan hubungan antar variabel. Yang ketiga, mengidentifikasi perbedaan signifikan antara jenis dan usia daun pepaya berdasarkan parameter morfologi. Terus ada metode pengumpulan data. Data ini kita kumpulkan melalui pengukuran langsung terhadap daun pepaya yang meliputi panjang daun, lebar daun, panjang lobus, lebar lobus daun, jenis pepaya, kategori usia daun. Oke, untuk di sini bagian pie chart. Pie chart pada gambar di atas menunjukkan distribusi data dalam kolom label kelas dari dataset. Kolom ini memiliki 3 kategori, yaitu pepaya Bangkok yang warna merah tua atau dark red, pepaya California warna biru terang atau light blue, pepaya merah delima warna hijau tua atau dark green. Distribusi proporsi antara ketiga kategori tersebut ditampilkan dalam bentuk diagram lingkaran. Kesimpulan, ketiga kategori memiliki jumlah data yang hampir merata atau cukup terdistribusi dengan baik. Oke, di sini heatmap menunjukkan korelasi antar variabel numerik dalam dataset daun pepaya .csp. Berikut adalah analisis datanya. Hubungan antara variabel. Warna yang lebih gelap atau biru tua menunjukkan korelasi positif yang kuat antara dua variabel, sedangkan warna yang lebih terang atau warna biru muda atau putih menunjukkan korelasi yang lemah atau tidak ada hubungannya. Sebaliknya, warna negatif tidak terlihat di heatmap ini akan menunjukkan korelasi negatif. Untuk korelasi dominan, korelasi yang lebih kuat terlihat di diagonal atau karena setiap variabel memiliki korelasi sempurna dengan dirinya sendiri dengan nilai 1. Hubungan antara variabel mungkin memiliki korelasi sedang hingga kuat. Untuk range korelasinya adalah 0,6 sampai 0,8 berdasarkan intensitas warna biru. Untuk clusteringnya, heatmap ini menggunakan metode hierarki untuk mengelompokkan variabel dengan korelasi yang serupa, sehingga variabel yang lebih terkait secara signifikan dikelompokkan lebih dekat. Interpretasi variabel seperti lebar daun mungkin memiliki korelasi yang signifikan dengan variabel lain, seperti panjang daun atau diagonal daun, berdasarkan warna gelap pada grid mereka. Untuk distribusi datanya,
Distribusi di sini bisa dilihat histogram pada diagonal menunjukkan distribusi masing-masing variabel. Untuk panjang daun, distribusi panjang daun terlihat hampir seragam tanpa pola yang jelas. Dan untuk yang lebar daun cenderung mendekati normal, dan untuk yang diagonal normal dengan puncak di tengah rentang data. Untuk hubungan antar variabel atau korelasinya, panjang daun versus lebar daun korelasi minus 0,03 menunjukkan hubungan hampir 0 atau tidak ada hubungan linear antara panjang dan lebar daun. Grafik sebaran menunjukkan pola yang acak, menguatkan bahwa kedua variabel ini tidak berkorelasi kuat. Untuk panjang daun dan diagonal, korelasinya adalah 0,82 menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat. Grafik sebaran menunjukkan pola linear yang jelas, di mana nilai diagonal meningkat seiring dengan panjang daun. Untuk lebar daun dan diagonal daun, korelasinya 0,54 menunjukkan hubungan yang positif sedang. Grafik sebaran menunjukkan pola yang agak terdispersi, tetapi tetap menunjukkan kecenderungan positif. Jadi kesimpulan utamanya, hubungan yang kuat, panjang daun memiliki hubungan yang sangat kuat dengan diagonal daun, yang masuk akal karena diagonal merupakan fungsi panjang dan lebar daun. Untuk hubungan yang lemahnya, tidak ada hubungan signifikan antara panjang daun dan lebar daun. Lebar daun memiliki hubungan yang sedang dengan diagonal daun, menunjukkan kontribusi lebih kecil dibandingkan panjang daun dalam menentukan diagonal. Next, histogram. Histogram panjang daun. Distribusi panjang daun. Histogram menunjukkan frekuensi distribusi panjang daun dalam beberapa interval atau bin. Interval data bin tampaknya mencakup kisaran nilai dari 20 hingga 50 cm. Dua, bentuk distribusi. Distribusi terlihat mendekati uniform atau merata karena setiap bin memiliki jumlah frekuensi yang hampir sama, dengan sedikit variasi. Tidak ada dominasi frekuensi pada interval tertentu, sehingga tidak terlihat puncak distribusi yang signifikan. Segmen merah. Garis merah pada setiap bar histogram menunjukkan jumlah frekuensi atau frekuensi absolut di setiap bin. Garis ini memberikan penekanan visual terhadap tinggi bar frekuensi. Rangkumannya, data panjang daun cenderung tersebar secara merata dalam rentang 20 hingga 50 cm. Tidak terlihat adanya data yang sangat dominan pada rentang tertentu, sehingga panjang daun di dataset Anda memiliki variasi yang cukup berimbang. Kesimpulan ini konsisten dengan statistik distribusi sebelumnya, di mana panjang daun memiliki rata-rata 34,52 cm dan standar deviasi 8,85 cm dengan nilai minimum 20,2 cm dan maksimum 49,6 cm. Histogram lebar daun. Kalau ini kesimpulannya dapat diambil sesuai histogram di atas. Dari samping ini adalah histogram menunjukkan bahwa sebagian besar daun memiliki lebar dalam rentang 25-35 cm. Lebar daun yang lebih kecil 15-20 cm atau lebih besar di antara 35-40 cm relatif lebih jarang ditemukan. Data memiliki distribusi yang cukup merata tanpa ada rentang tertentu yang mendominasi secara signifikan. Untuk histogram diagonal daun. Distribusi data. Histogram menunjukkan distribusi data dari kolom diagonal daun cm cm. Distribusi data tampaknya mendekati normal, meskipun ada sedikit ketidakseimbangan di beberapa interval. Untuk puncak frekuensi, rentang nilai diagonal daun dengan frekuensi tertinggi berada di sekitar 40-50 cm. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar daun dalam dataset memiliki panjang diagonal dalam rentang ini. Sebaran data, panjang diagonal daun tersebar mulai dari sekitar 30 cm hingga 60 cm dengan frekuensi menurun pada ujung rentang, baik nilai terendah maupun tertinggi. Simetrinya, grafik terlihat relatif simetris, tetapi frekuensi di sisi kanan di atas 50 cm sedikit lebih rendah daripada sisi kiri di bawah 40 cm.
Untuk outlier, tidak ada indikasi outlier yang signifikan dalam kata karena semua nilai berada dalam rentang yang wajar sesuai dengan histogram. Kesimpulan umumnya, distribusi panjang diagonal daun pada dataset ini cenderung normal dengan rentang nilai utama berada di sekitar 40-50 cm. Hal ini dapat membantu memahami karakteristik ukuran daun secara keseluruhan. Baik, untuk selanjutnya kita ke bagian box plot. Box plot pada picture di atas menampilkan distribusi panjang daun untuk 3 jenis pepaya, yaitu pepaya Bangkok, pepaya California, dan pepaya merah delima, dengan warna yang berbeda untuk masing-masing jenis, yaitu hijau, abu-abu, dan oranye, untuk memisahkan jenis daun pepaya dan mudah untuk dibaca. Untuk hal-hal penting yang dapat dijelaskan, yaitu untuk mengenai tampilan data. Box plot digunakan untuk menunjukkan nilai median, kuartil bawah, dan kuartil atas, dan skala sumbu Y pada rentang 0,50. Garis di tengah box plot merupakan median atau panjang daun, sedangkan whisker menunjukkan rentang data di luar kuartil hingga nilai minimum dan maksimum tanpa outlier. Perbandingan dilihat dari box plot di atas, pepaya Bangkok memiliki panjang daun yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan jenis lainnya. Terlihat dari ukuran box plot, pepaya California dan pepaya delima memiliki distribusi panjang daun yang lebih tinggi dibandingkan pepaya Bangkok. Pepaya merah delima cenderung memiliki median yang lebih besar dibandingkan dengan 2 jenis lainnya. Variabilitas data panjang whisker dan tinggi box menggambarkan variabilitas data pada masing-masing jenis pepaya. Variasi terbesar terlihat pada pepaya merah delima, sementara pepaya Bangkok memiliki variasi lebih kecil. Next, box plot lebar daun pepaya. Tampilan data, box plot ini menunjukkan distribusi data lebar daun pepaya dari ketiga jenis pepaya yang sudah kita tentukan sebelumnya, dengan skala sumbu Y pada rentang 0,50, dan setiap kelompok pada data divisualisasikan dengan box yang mencakup nilai median, kuartil bawah, dan kuartil atas. Garis tengah menunjukkan median dari data tersebut, sedangkan whisker menunjukkan rentang interkuartil. Perbandingan dilihat dari box plot, nilai tengah median di antara distribusi di antara 3 kelompok tampak lebar daunnya memiliki nilai yang berbeda, sehingga kita dapat melihat perbedaan nilai dari ketiga daun pepaya tersebut. Untuk rentang interkuartil, lebar daun pepaya California memiliki persebaran data yang lebih luas dibandingkan jenis lainnya. Untuk variabilitas data, daun pepaya California memiliki variabilitas data yang lebih besar dibandingkan dengan daun pepaya Bangkok dan merah delima. Kita bisa buktikan dengan data box plot di atas. Box plot California terlihat lebih besar persebarannya. Next, box plot diagonal daun. Tampilan data, box plot ini menunjukkan semua data diagonal daun dari 3 jenis daun pepaya yang sudah ditentukan kita sebelumnya, yaitu pepaya Bangkok, pepaya California, dan pepaya merah delima, dengan skala sumbu Y berada pada rentang 0,70. Lalu box plot akan menampilkan nilai median, kuartil bawah, dan kuartil atas. Dengan adanya box plot ini, kita jadi bisa melihat nilai median, kuartil 1, dan kuartil 3 dari data diagonal daun. Perbandingan bisa dilihat dari ukuran dari ketiga jenis box plot. Kita bisa melihat perbandingan datanya dari ukuran box plot yang menunjukkan kalau diagonal daun pada pepaya merah delima persebarannya datanya lebih luas dibandingkan dengan jenis lainnya. Variabilitas data diagonal daun dilihat kalau persebaran diagonal daun pepaya merah delima lebih besar. Kita bisa melihatnya dari box plot yang dihasilkan. Oke, baik. Jadi kesimpulannya, data ini menunjukkan keragaman ukuran daun dan diagonal daun pada sampel yang diamati.
Tidak ada pola hubungan linier yang signifikan antar variabel sehingga ukuran panjang dan lebar daun atau lobus daun mungkin dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termaksud dalam dataset ini. Oke, baik. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.